aplikasi Zoom. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya malam ini 10 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 September 2021 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' An-Nur Kasagoya, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam hari ini akan menambah keimanan kita, wabil khusus tentang hal-hal yang memang harus kita tunjukkan, kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keimanan yang memang kita harus tunjukkan, kita harus buktikan dan menghujam di dalam hati kita, yaitu al-imanu bil malaikah. Keimanan kita terhadap makhluk Allah, yaitu golongan malaikat. Oleh karenanya kajian kita di malam hari ini sebagaimana kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita akan mengangkat tema atau mengangkat judul menyelami dunia malaikat. Baik. Mengilmui atau mengimani tentang perkara malaikat ini sangat penting. Para ulama jelaskan urgensi atau pentingnya beriman kepada malaikat itu ada beberapa hal. Yang pertama, beriman kepada malaikat itu merupakan bagian dari rukun iman. Para ulama jelaskan berkaitan dengan rukun Islam yang 5, jika salah satunya tidak bisa kita tunaikan, maka belum tentu menjadikan keislaman seseorang itu menjadi hilang. Karena ada di antara rukun Islam yang 5 yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita tunaikan, tidak kepada semua orang, tidak kepada semua kaum muslimin, di antaranya haji. Tapi berbeda dengan rukun iman yang 6. Jika salah satunya tidak kita yakini, maka menjadikan para ulama katakan seseorang itu akan kufur, keluar dari Islam, termasuk al-imanu bil malaikah, keimanan terhadap makhluk Allah, yaitu golongan para malaikat. Jadi urgensi beriman kepada malaikat yang pertama adalah iman kepada malaikat, dia termasuk rukun iman. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 117, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Baqarah 177. Akan tetapi kata Allah, disebut kebaikan itu adalah atau kebajikan itu adalah kebajikan orang beriman kepada Allah. Kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Poin berikutnya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya dan juga para nabinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, mengingkari keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya. Sesuai dengan poin pembahasan kita, mengingkari keberadaan makhluk Allah, yaitu para malaikat, kemudian kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, dan juga mengingkari hari kiamat, maka sungguh kata Allah mereka telah berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, urgensi beriman kepada malaikat. Kenapa kita perlu pelajari? Karena terjadi berbagai macam inhiraf. Apa inhiraf, Ustaz? Penyimpangan. Banyaknya penyimpangan yang berkaitan dengan keimanan kepada malaikat yang dimunculkan oleh banyak golongan. Yang dimunculkan oleh banyak golongan. Golongan di luar Islam ataupun di dalam Islam itu sendiri. Di tubuh kaum muslimin sendiri. Di antaranya dari kalangan orang-orang ateis yang mereka tidak beriman kepada malaikat. Ateis jelas, jangankan malaikat, Allah aja mereka tidak imani, kan gitu ya. Ini penyimpangan, penyimpangan yang nyata. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang dimunculkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan, musyrikin,
Di kalangan bangsa Arab saja ada yang mengkultuskan para malaikat yang dianggap, yang dimana mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini terjadi jemaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan di antara dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Az-Zukhruf ayat 19. Allah ceritakan tentang mereka nih yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah, dan ini juga bentuk inhiraf, bentuk penyimpangan. Kenapa penting untuk kita pelajari tentang dunia malaikat seluk-beluknya agar kita memiliki keimanan yang benar terhadap malaikat. Arti dari ayat tersebut, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka adalah sebenarnya hamba Allah, ya, ciptaan Allah, makhluknya Allah yang Maha Pengasih itu sebagai anak perempuan. Kemudian Allah menyampaikan dalam ayat ini kalimat berbentuk pertanyaan yang para ulama katakan ini bentuk at-taubih, celaan terhadap orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Ya, ketika mereka meyakini malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah, ya, maka Allah katakan asyahidu khalqahum, apakah mereka memang udah pernah menyaksikan penciptaan malaikat ini sehingga mereka kok yakin banget gitu loh. Ini malaikat dijadiin sebagai anak perempuannya Allah. Emang udah nyaksikan? Ini taubih, celaan Allah terhadap orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan keimanannya terhadap malaikat, yang dimana mereka meyakini malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ya Allah, ya. Kemudian Allah katakan satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kelak akan dituliskan kesaksian mereka yang menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Allah, dan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 27 Allah juga menegaskan tentang penyimpangan mereka. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat itu dengan nama perempuan. Ini bentuk penyimpangan yang nyata. Makanya kemudian muncul hukum yang dibahas di kalangan para ulama berkaitan dengan bolehkah memberikan nama anak itu dengan nama malaikat. Ya, ini boleh jadi ada yang siap-siap jadi orang tua nih ya. Nah, lagi cari-cari nama nih. Boleh gak Ustadz nih ya, anak namakan nama anak-anak nanti ya, kalau udah lahir tuh dengan nama malaikat. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jika anaknya perempuan, para ulama berijma, sepakat tentang larangannya. Karena jangan sampai ya hal ini menyerupai kebiasaan orang-orang atau keyakinan orang-orang musyrik yang menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah. Maka dalam rangka untuk mencegah jangan sampai kita menyerupai keyakinan mereka, tidak diperbolehkan seseorang memberikan nama anak perempuannya dengan nama malaikat. Ada seorang bertanya, Ustadz gimana Ustadz? Nama anak-anak malaikah Jibrailiyah. Ya Allah, subhanallah. Ya. Jibril, iya itu kayaknya kalau dari sisi tinjauan ilmu bahasa itu kan cenderung muzakkar Ustadz, gitu ya. Bukan kepada jenis kelamin ya. Makna muzakkar di sini bukan kepada mutlak jenis kelamin. Nah, untuk dirubah jadi bentuk muannas karena ini anak perempuan, pakai tak marbuta Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh. Terus gimana Ustaz? Ganti namanya. Ya karena kasihan nih seperti ini. Ya, diganti namanya sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika ada seseorang namanya Barrah. Ya, ditanya, "Masmuk? Nama kamu siapa?" Wanita itu menjawab, "Ana Barrah." Namaku Barrah. Orang yang diliputi dengan beragam macam kebaikan. Yang memiliki banyak kebaikan dan sebagainya. Padahal hal yang seperti ini tidaklah layak dinisbatkan kepada makhluk. Karena yang diliputi dengan segala kebaikan itu hanyalah haknya Allah. Gitu. Makanya Rasul katakan tidak. Namamu Juwairiyah atau dalam riwayat lain laula akhta Zainab. Nah seperti itu.
Ya, baik. Nah, adapun kalau memberikan nama anak laki-laki dengan nama malaikat terjadi khilaf di kalangan para ulama. Imam Malik mengatakan ya tidak boleh. Ya, seminim-minimnya makruh. Ini pendapat Imam Malik. Walaupun di sini kemudian ada sebagian kalangan balik menyerang Imam Malik. Imam Malik sendiri pakai nama malaikat begitu katanya. Ya, ada gak nama malaikat yang namanya Malik? Ada gitu kan? Tidak, para ulama jelaskan nama yang dipakai oleh Imam Malik, Malik ini tidak mutlak dinisbatkan kepada malaikat. Ya, dalam kata ya yang digunakan dalam bahasa Arab, Malik itu tidak identik dengan malaikat. Ya, bisa maknanya raja, penguasa dan sebagainya. Taib. Nah, adapun pendapat jumhur mengatakan boleh. Pendapat jumhur mengatakan boleh. Tapi dalam rangka jika kita khawatir ya yang mengatakan tidak boleh itu jangan sampai nanti ketika ya ternyata orang ini tidak baik atau melakukan keburukan. Maka ya jangan sampai nanti ada anggapan dinisbatkan kepada malaikat yang melakukan keburukan padahal dia adalah makhluk yang mulia. Nah, kalau anak pribadi lebih cenderung mengikuti generasi para salaf yang dimana mereka tidak menamakan anak-anak mereka itu dengan nama malaikat. Walaupun ya jumhur ulama yang mengatakan boleh itu mengkiaskan ya karena malaikat adalah makhluk mulia sebagaimana kita juga dianjurkan dibolehkan untuk memberikan nama anak dengan nama-nama hamba Allah yang mulia, nama nabi dan sebagainya. Allah a'lam bishawab. Taib. Tapi andai pun antum mau make nama malaikat untuk nama anak antum, pilih-pilih. Yang jelas jangan Israel. Jangan Israel datang, nggak ada temannya nanti dia. Ya. Taib ya. Taib, demikian. Kemudian penyimpangan yang lain yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab ya. Mereka suka menyembah para malaikat. Ini sampai pada level yang lebih parah lagi nih. Mengkultuskan para malaikat. Selain mereka yakini malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Az-Zukhruf 19 sampai 20. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ya. Di ayat yang ke-19 tadi sudah kami bacakan ya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu sebenarnya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu sebagai anak perempuan. Keyakinan mereka seperti itu. Apakah mereka sebenarnya menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat tersebut sampai berani ya mengklaim seperti itu, meyakini seperti itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan juga mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kelanjutan ayat tersebut Allah katakan dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Kami tidak menyembah malaikat kalau Allah ya menghendaki. Ya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki tentu kami tidak menyembah mereka malaikat. Cuma karena Allah tidak menghendaki, artinya Allah memang inginkan kita nyembah mereka. Jadi mereka berdusta atas nama siapa nih? Allah, berat nih. Berdusta atas nama Nabi aja siap-siap. Ya. Mereka ya mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Apalagi berdusta atas nama Allah. Ya, zaman sekarang banyak kan berdusta atas nama Allah. Ia merasa dirinya merupakan ya bagian dari utusan Allah. Makanya sampai ada edisi Nabi 2020. Si Kacek dapat infonya. Belum. Waduh, kalah update sama antum ya. Iya kan? Itu dia. Udah ditangkap infonya ya. Itu na'udzubillah wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik. Kemudian di kelanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya padahal mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang hal tersebut karena semua itu dasarnya adalah hanya sebatas persangkaan, adzan. Ya, baik. Kemudian sekalipun memang malaikat itu memiliki beragam macam kelebihan yang Allah berikan, ya. Diberikan kemampuan untuk mengatur, di antaranya mengatur turunnya hujan, ya. Kemudian
mengatur tentang penyampaian wahyu dari Allah dan sebagainya, mencabut nyawa dan banyak lagi tugas-tugas lainnya, ya. Intinya malaikat itu tidak memiliki kemampuan rububiyah. Tauhid dengan Ustaz Sofyan, ya. Hafizahullah taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, ya. Taib. Rububiyah, kalau berbicara tentang tauhid rububiyah, intinya apa sih? Kita mengesahkan Allah dari sisi apa nih? Pasti sering beliau nyampaikan tuh 3 macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah, al-asma, was-sifat. Tauhid artinya ja'alus syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu hanya satu, jadi satu. Ya berarti mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, mengesahkan Allah berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi fahami poinnya ketika Ustadz menyampaikan ini bentuk tauhid rububiyah. Arti rububiyah di sini adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang secara umum dibagi menjadi 3. Ya, nanti penjabarannya banyak. Apa saja Ustadz perbuatan Allah secara umum yang dibagi 3 ini? Al-khalq, wal-mulk, wat-tadbir. Perbuatan Allah yang berkaitan dengan Allah menciptakan atau mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya, adapun penciptaan yang ada juga pada kemampuan manusia itu bukan menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, hanya sebatas memindahkan atau merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu bedanya. Makanya kan ada juga istilah pencipta pesawat terbang. Iya. Tapi sifat penciptaannya bukan menjadikan ja'lus syai', ya, menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Bahan-bahannya siapa yang menyediakan? Allah. Tapi kalau kemampuan penciptaan yang Allah miliki, yang Allah tunjukkan, itu benar-benar dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan diri kita dijadikan oleh Allah, ya, hanya dari berapa tetes mani, ya, yang bercampur dengan sel telur, kemudian menjadi fisik sempurna seperti sekarang ini. Masya Allah, ini luar biasa. Taib. Yang kedua, al-mulk. Perbuatan Allah berkaitan dengan Allah itu satu-satunya yang menguasai segala sesuatu. Allah yang menguasai, Allah yang merajai. Termasuk Allah yang menguasai diri kita. Makanya diri kita sekalipun kita nih nggak berkuasa, diri kita sekalipun, maaf. Ya, sampai terhadap hati kita nggak berkuasa atas hati kita. Makanya selalu kita minta tolong sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikkan hati, karena Allah yang memiliki hati kita. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ini menunjukkan kita ngakuin hati kita ini bukan milik kita, Allah. Ya, makanya Nabi kabarkan, Nabi ingatkan, hati-hati. Nanti banyak orang yang di pagi hari imannya mantep, di sore hari copot imannya. Di sore hari Masya Allah taatnya luar biasa. Tapi begitu di pagi hari copot juga imannya. Na'udzubillah. Ya. Yang ketiga, bicara rububiyah Allah, ini berbicara tentang kita mentauhidkan Allah, ya, berkaitan dengan perbuatan Allah yang dimana Allah itu at-tadbir, Allah maha mengatur dengan pengaturan yang terbaik. Masya Allah. Dengan pengaturan yang terbaik. Kalau bicara pengaturan, diantaranya yang mengatur pergantian siang dan malam, yang mengatur turunnya hujan, yang mengatur pembagian rizki, yang mengatur apa lagi? Jodoh. Nah, iya. Kalau kita sadar beriman bahwa saya yang mengatur jodoh kita itu adalah Allah, kenapa justru yakin dengan semar mesem? Paham semar mesem? Atau dengan susuk yang dipakai? Lo yang ngatur Allah. Ya. Nah ini, jadi 3 hal besar ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang menunjukkan rububiyah Allah yang wajib kita imani. Ya, yang wajib kita imani. Naam. Malaikat nggak punya kemampuan rububiyah. Dia hanya menjalankan tugas yang Allah amanatkan. Ya, mereka hanya menjalani perintah Allah. Oleh karenanya nggak berhak untuk disembah. Ini jangan poinnya. Ya. Sekalipun nanti kita pelajari sifat-sifat malaikat, sifat secara fisik, sifat dari si khuluq, akhlaknya malaikat itu gimana? Ya, kita akan merasa, betapa luar biasanya Allah jadikan malaikat ini.
Tapi tetap dia tidak memiliki kemampuan rububiyah. Kehebatan-kehebatan yang Allah perlihatkan pada makhluknya, itu golongan malaikat, itu menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menjalani perintah sehingga tidak berhak untuk disembah. Dalam surah Ali Imran ayat 80 Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan enggak wajar pula ya baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan tandingan Allah. Na'udzubillah. Sebagai Rabb tandingan Allah. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah masuk ke dalam Islam? Nah, ya. Kemudian penyimpangan berikutnya dimunculkan oleh orang-orang filosof. Orang-orang yang terlalu menuhankan akal di atas dalil. Ya, hati-hati nih zaman sekarang nih biasanya itu mereka memang punya embel-embel gelar akademis yang memukau ya. Banyak sekali gelar akademisnya, Masya Allah. Profesor, doktor, MA, PhD, PPD termasuk? Enggak PPD. Nah banyak gelarnya itu. Tapi banyak ucapan-ucapannya yang merupakan syubhat atau bahkan kebatilan. Ya yang nyata jemaah. Nah orang-orang filosof itu tidak meyakini tentang hakikat malaikat sebagai makhluk Allah. Mereka yakini malaikat itu hanya sebatas simbol kekuatan rohani manusia yang menyuruh kepada perkara-perkara kebaikan itu. Yang diyakini oleh orang-orang filsafat. Mereka lebih menuhankan akal, logika. Ini bahaya jemaah. Di antara sebab terbesar yang menjadikan iblis itu terkutuk, menjadi makhluk yang terkutuk. Ya, terlaknat sampai hari kiamat selamanya. Ya, itu karena dia lebih mengedepankan logika. Ya, makanya hati-hati nih. Kalau kita memutuskan suatu perkara yang sudah jelas nasnya, apakah itu haram atau ini merupakan kewajiban yang mesti kita kerjakan, maka la khiyarah. Tidak ada pilihan lain kecuali kita tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu selamat. Simple ya. Tapi kalau orang masih mengedepankan atau menuhankan logikanya, maka ini gayanya iblis jemaah. Di saat dia membangkang kepada Allah, diawali Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dan sujud di sini bukan bermakna sujud ta'abbud, sujud untuk beribadah, tapi sujud sebagai bentuk ta'ziman, pemuliaan terhadap makhluk yang baru Allah ciptakan yang memiliki banyak kelebihan. Malaikat aja takjub begitu melihat Adam diberikan kemampuan. Allah ajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Luar biasa. Mereka takjub tuh melihat manusia pertama Adam itu diberikan ilmu yang mereka tidak miliki. Maka sebagai bentuk penghormatan Allah perintahkan untuk sujud. Sujud bukan untuk menyembah. Tapi iblis nggak mau. Dia pakai logikanya. Dia kedepankan logikanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari unsur tanah. Api lebih mantap dibandingkan tanah. Mulailah dalil-dalil logika dia mainkan. Ya. Naam. Yang pada saat itu kata para ulama, maka sekaligus juga dia menunjukkan pembangkangannya. Target sasaran utamanya adalah bukan penghinaan terhadap Nabi Adam, tapi terhadap siapa? Allah. Berarti sama saja sekalipun dia tidak mengatakan secara langsung, ya, bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada perkara yang bodoh. Tapi hakikatnya seperti itu. Ya, makanya dia nggak mau taat. Karena dianggap ini perintah yang bodoh. Aku dari api, Adam dari tanah. Masa unsur api yang lebih mantap itu ya disuruh untuk sujud, menghormati yang dari tanah. Dalil logika. Ini hati-hati jemaah. Filosof memahami dalil-dalil agama dengan menuhankan akal. Ya padahal tidaklah semua persoalan agama apalagi termasuk perkara akidah. Ini penting. Masalah keyakinan
itu harus kita hukumi dengan akal kita. Akal kita terbatas. Maka bicara mengenai masalah akidah, masalah tauhid, yang lebih dikedepankan adalah keimanan, keyakinan kita dalam hati. Karena berbicara tentang akidah, tentang tauhid, itu lebih berbicara tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Apakah akal kita mampu menjangkau hal-hal yang gaib? Jangankan menjangkau ya tentang kegaiban dunia malaikat. Ya, makhluk Allah yang gaib kan dua ya, malaikat dan jin. Jin saja yang tingkat kegaibannya itu masih kalah. Artinya levelnya masih di bawah tingkat kegaiban malaikat, dunia malaikat. Kita nggak bisa tuh mencernanya dengan akal kita, dengan logika kita. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu saat orang kerasukan. Orang Jawa Ustadz, tapi begitu kemasukan jin Arab, dia ngomong Arab fasih banget. Ini masuknya dari mana? Apa yang diserang? Ada yang sudah bisa membuktikan dari kalangan para ilmuwan? Tidak ada jemaah. Ini menunjukkan keterbatasan akal kita. Makanya konsep keimanan itu adalah ya pemasrahan diri terhadap informasi-informasi yang Allah sampaikan dan Rasul jelaskan dalam hadisnya. Ya maka selamat insya Allah. Ya sama ketika seorang mulai membangkang terhadap hukum-hukum Allah. Ini bicaranya hukum yang udah tegas ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, kita dagang, kita usaha ya dengan mengeluarkan modal yang nggak kecil, pengorbanan yang banyak, tapi hasilnya kadang nggak jelas. Ya, tapi itu Allah halalkan. Yang Allah haramkan sebaliknya, riba dengan beragam variasinya. Di zaman sekarang kan, segala sesuatu ya nggak lepas dari praktek riba. Nah, ini hati-hati juga jemaah. Dalil yang sering disampaikan oleh seseorang untuk membenarkan aktivitas ribanya adalah dalil-dalil logika sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis. Ana udah nyaman Ustaz. Ya. Penghasilan ana sebulan ini 20 juta minimal. Anak-anak 4 hidup di Jakarta cukup Ustaz. Gimana kalau ana harus lepas pekerjaan ini? Mulai di situ. Itu dalil apa tuh? Logika. Dikesampingkanlah janji-janji Allah. At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu diantaranya adalah saat kita ya menjauhi apa yang Allah larang, maka kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu bentuk takwa. Allah larang riba, kita jauhi. Maka Allah janji dalam ayat tersebut, taat kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Artinya saatnya lah kita hijrah. Ya. Tapi kemudian dalil logika yang menghalangi seseorang dari taat kepada Allah. Penyimpangan muncul dengan sebab dalil logika yang juga dimainkan, ditunjukkan oleh iblis la'natullahi alaihi. Ya, gimana Ustaz? Anak-anak mau dikasih makan apa? Kasih makan nasi lah. Iya, kasih makan nasi maka saya dikasih rumput enggak kan? Nah, tapi kemudian dalil logika di situ. Allah janji. Ya, bahkan di kelanjutan ayat tersebut Allah sampai menegaskan cara Allah nanti untuk memberikan jalan keluar. Ya saat dia hijrah, mungkin dia resign dan dia nggak mau lagi terlibat dengan pinjaman-pinjaman yang bersifat ribawi. Ya Allah kasih janji lagi, Allah kasih penegasan lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki sebagai bentuk ya wujud jalan keluar yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa ini dari jalan yang tidak pernah ia duga. Allahu Akbar. Yakin dulu. Tapi begitu ya dalil-dalil logika lebih mendominasi, keimanan seseorang akan runtuh. Ini bahaya jemaah. Ya, ini bahaya. Kita bisa mencontoh bagaimana hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam di saat udah kepepet. Ya, karena di saat dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, sebagian mufassirin menyebutkan Nabi Musa bersama 500.000 pengikut. Yang ngejar beliau adalah 1 juta
pasukan yang dipimpin oleh Fir'aun. Ya. Yang terjadi apa? Kepepet. Karena di hadapannya adalah Laut Merah. Di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya yang super kuat saat itu kekuatannya. Selesai. Logika manusia. Logika manusia begitu jemaah. Selesai. Makanya Allah abadikan dalam surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua golongan itu udah saling melihat, udah kepepet. Melihat ke depan lautan, mau lari kemana? Sehebat-hebatnya orang pandai berenang, kalau namanya berenang ke lautan, di lautan, selesai, wassalam gitu ya. Nah, di belakang 1 juta pasukan. Allahu Akbar. Sehingga mereka berkata, ya, pengikut-pengikut Nabi Musa berkata, kita benar-benar akan kesusul, ketangkep kita, selesailah kita. Tapi yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah keimanan. Apa yang beliau katakan di ayat ke-62? Ya, qala kalla, berkata Nabi Musa, sekali-kali tidak. Ya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, ini penting jemaah. Ya, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Apa hujahnya Nabi Musa? Sesungguhnya Rabbku bersama diriku. Pasti dia akan memberikan petunjuk jalan keluar untuk aku. Allahu Akbar. Ya, makanya Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, fa auhayna ila Musa an anidrib bi'asakal bahr. Memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke dasar lautan. Maaf, ke permukaan laut. Maka terbelahlah lautan. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Ya, nah, orang-orang filosof ya atau orang-orang dari kalangan filsafat mengingkari ya keimanan terhadap malaikat, di mana mereka tidak mengimani bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang real. Yang walaupun sifatnya gaib, mereka nggak mau imani, itu hanya simbol saja terhadap ya potensi kebaikan yang ada pada diri seseorang. Nah, kemudian ada juga penyimpangan lainnya. Sebagian kalangan, dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin, mereka beriman terhadap malaikat namun mengingkari sifat-sifat malaikat, di antaranya mereka memiliki sayap. Mereka ingkari. Mereka mulai takwil ya dengan mengatakan oh itu bukan sayap secara hakiki. Apalagi ketika kita membaca surah Fatir ya di ayat ke-1. Lagi-lagi logika nih. Pengingkaran mereka terhadap sifat malaikat yang diantara mereka ingkari adalah tentang sayap malaikat. Itu lagi-lagi mentok karena logika mereka yang mereka jadikan sandaran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Dengan nama Allah yang maha pengasih ya dan maha penyayang. Ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusannya untuk mengurus berbagai macam persoalan dalam kehidupan, yang dimana mereka memiliki sayap. Allah tegaskan dalam surah Fatir ayat 1, yang masing-masing di antara malaikat ini ada yang Allah jadikan memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya. 2 sayap, logika mengatakan oh iya, sayap kanan kiri bisa masuk tuh. Tapi kalau yang 3 sayap, ini nggak masuk akal nih. Mau jadi apa tuh yang satu? Antena atau apa? Mereka tolak akhirnya. Nah, ini dalil logika menjadikan mereka menyimpang. Ya, makanya kalau kita ingin selamat di dalam beragama, dalam beriman kepada Allah, jangan menuhankan logika. Jika ketemu dengan persoalan-persoalan yang dimana logika ini tidak bisa menjangkaunya, cukup kita imani, kita benarkan sebagaimana Allah mengabarkan tentang hal tersebut. Nah, sebagian lagi penyimpangan berikutnya, orang-orang jahil ya di kalangan kaum muslimin itu ngolok-ngolok malaikat tuh. Melakukan istihza, pelecehan terhadap malaikat. Nauzubillah. Ya. Naam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Jika seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, untuk ke tempat tidur, fa'abat an taji'a, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Lalu dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka Rasul katakan dia akan dilaknat malaikat sampai waktu paginya. Apa bentuk olok-oloknya? Kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana terakhir jeda dari kita? Orang-orang jahil dari kaum muslimin yang suka mengolok-olok malaikat, ini bentuk inhiraf, bentuk penyimpangan. Ya. Contohnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firasyih." Jika seorang suami dia ajak bininya itu ke tempat tidur, fa'abat an taji'a, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Ya, tapi kemudian si istri ini menolak ajakan sang suami tanpa adanya uzur. Ya, uzur yang dibenarkan ini misalnya istri lagi kurang sehat, itu dibenarkan. Ya, baik, itu dibenarkan masih. Tapi kalau karena lagi nggak mood nih bang, gitu ya. Hati-hati nih ya, ibu-ibu. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan mengingatkan, kalau istri menolak tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat itu melaknat dirinya sampai pagi hari. Jadi sepanjang dia tidur sampai kemudian bangun pagi itu isinya laknat dari malaikat. Kalau laknat dari malaikat, para ulama jelaskan berarti malaikat menyampaikan doa-doa keburukan. Iya jemaah. Ya, orang kadang disumpahin sama ustadz aja udah ngeri nggak bisa tidur. Ustadz nyumpahin anak gitu ya. Padahal ustadz juga manusia, belum tentu doanya dijawab. Ini malaikat. Nama lain malaikat itu ada al-muqarrabun, makhluk yang didekatkan oleh Allah pada dirinya. Ya, nah kemudian muncul istihza ya dari kalangan wanita misalnya. Ya. Ketika dia mendengar hadis ini, dia katakan, "Buat apa sih malaikat kepoin urusan keluarga kita begitu? Ini urusan keluarga kita." Nah, ini bentuk istihza. Ya, dan ini tidak menunjukkan keimanan yang benar berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat. Sama tuh yang kita suka dengar sampai sekarang, Munkar Nakir belum bisa nanya nih yang ada dalam kuburan karena nggak berhenti dizarahin tuh. Nauzubillah. Sama tuh serupa tuh, itu namanya istihza, pelecehan terhadap syaraful malaikah, kemuliaan para malaikat, keagungan para malaikat. Ya, masya Allah, jikalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan para malaikat, kenapa kita justru ya menghinakan? Ya, banyak manusia yang justru menghinakan, melecehkan kemuliaan para malaikat. Atau bentuk pelecehan lainnya, bentuk penyimpangan lainnya berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat, mereka jadikan malaikat itu sebagai musuh, dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Musuh utamanya siapa? Malaikat yang menjadi musuh utamanya orang-orang Yahudi, Jibril. Jibril nggak tanggung-tanggung. Ini komandannya malaikat dijadikan musuh oleh mereka. Ya, taib. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa innallaha aduwwun lil kafirin." Al-Baqarah 98. Barang siapa menjadi musuh bagi Allah dan juga musuh bagi malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan musuh malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir tersebut. Alhamdulillah. Ya, tahu gak Pak? Apa sih alasannya kenapa orang Yahudi itu benci banget, bahkan nganggap musuh malaikat Jibril? Padahal ini komandannya malaikat, semulia-mulianya malaikat Jibril, asyraful malaikah. Ada yang tahu? Yang pertama, mereka menganggap Jibril salah alamat tuh. Parah kan? Ya, mereka berharap ratusan tahun tuh nunggu Nabi akhir zaman muncul, harapannya itu berasal dari golongan mereka. Tapi ternyata orang Arab. Tuh kan? Salah alamatnya Jibril. Keyakinan ini sama persis dengan golongan yang mengaku bagian dari
Islam bagian dari kaum muslimin. Rafidhah. Antum kalau lihat ritual sholat mereka suka tepok-tepok paha tuh. Ya, sebelum atau sudah salam mereka tepok-tepok paha. Apa maknanya? Itu maknanya sebagai bentuk ungkapan. Apa bahasa Indonesianya? Ngenes gitu loh. Ya kenapa sih? Ya Jibril pakai salah alamat, ya menjadikan atau menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, seharusnya enggak kepada Ali gitu ya. La ilaha illallah. Ya itu bentuk penyimpangan mereka. Maka serupa kan? Penyimpangan-penyimpangan yang ditunjukkan oleh Rafidhah itu mirip sekali dengan orang-orang Yahudi. Karena sejarah kemunculannya Rafidhah itu tidak lepas dari andil orang-orang Yahudi atau gembong Yahudi di masa itu. Siapa? Abdullah ibn Saba. Tuh. Kita nggak bahas itu ya. Nah, jadi mereka menjadikan Jibril khususnya sebagai musuh karena satu itu. Yang kedua, dia nggak suka Jibril. Kenapa? Sering jadi beban. Yang mereka sukai malaikat itu Mikail. Karena Mikail apa tugasnya? Nurunkan hujan, ngatur masalah tumbuhan dan sebagainya. Kayak begitu tuh. Kalau Jibril ngeberatin mereka. Syariat perang yang nyampein siapa? Jibril. Nggak suka mereka. Karena mereka golongan yang memiliki sifat secara khas tuh. Selain keras kepala yang melekat pada diri kalangan orang-orang Yahudi, ya, yaitu mereka itu pengecut sebenarnya. Mereka pengecut. Ya mereka pengecut cuma. Taib. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk berperang ketika ada seruan jihad, mereka katakan apa? Engkau berperang saja bersama Rabbmu. Ya Allah. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Taib. Kemudian apa samrah? Ini penting. Beriman kepada malaikat itu manfaatnya apa sih? Kenapa kita perlu mengimani tentang ya makhluk-makhluk mulia ini, itu para malaikat? Yang pertama para ulama katakan seorang yang beriman kepada malaikat itu ya dia tidak akan sembarangan berucap dan berbuat. Ya. Seseorang yang beriman kepada makhluk Allah yaitu golongan para malaikat, maka dia tidak akan sembarangan untuk berbuat. Ya, karena memang dia sadar bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan kita tuh jemaah. Ya. Nah, di dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat 17 dan juga ayat 18. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ingatlah ketika dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan seseorang. Ya, yang satu berada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Masya Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah ke-50 surah Qaf ayat ke-18-nya, enggak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap tuh mencatat. Kalau orang mengimani tentang hal ini, maka dia akan hati-hati. Sebelum dia ngomong difikirin dulu tuh. Nimbulkan goresan luka gak di hati lawan bicara nih? Dia jadi tersinggung gak? Kenapa? Anak takut nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena semua tercatat. Jejak jejak perbuatan kita yang kita lakukan di dunia maya itu mungkin bisa kita hilangkan. Hal-hal menyimpang yang kita lakukan di dunia maya itu bisa kita hilangkan. Tapi menyangkut perbuatan amal kita, nanti di hadapan Allah semua akan diungkap. Karena memang Allah sudah tugaskan malaikat tuh yang mencatat dengan begitu rinci dan detail. Allahu Akbar. Maka kalau orang beriman kepada malaikat dengan cara yang benar, dia hati-hati cuma. Ya karena dia sadar. Ya, semua dicatat. Allahu Akbar. Ya. Orang yang beriman kepada malaikat dengan cara yang benar, maka dia tidak akan melanggar rambu-rambu syariat. Dia tidak mau tuh jadikan patung, gambar-gambar makhluk hidup sebagai hiasan di rumahnya. Nggak mau.
Kenapa? Nabi katakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Bahwasanya malaikat nggak akan pernah mau masuk ya ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Gambar-gambar di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah fotografi termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu terjadi khilaf dengan para ulama. Sebagian mengatakan termasuk pula. Sebagian mengatakan tidak. Yang dimaksud surah di sini adalah gambar yang memang dihasilkan dari satu proses step by step. Kalau fotografi itu kan hanya memindahkan, diibaratkan seperti cermin, pantulan gambar yang ada di cermin. Naam. Tapi surah yang di sini, yang dimasukkan di sini, sebagian ulama mengatakan ya itu yang memang proses awalnya secara satu persatu. Dari mulai goresan apanya itu dibuat sampai kemudian menjadi bentuk yang sempurna, makhluk hidup yang bernyawa. Nah, tapi sebenarnya dalam rangka lihtiyat ya kehati-hatian, sebenarnya jika memang tidak ada satu hal yang penting, tidak perlu sekalipun fotografi, itu yang lebih aman. Makanya hukum fotografi ya sebagian ulama yang jauh atau cenderung lebih hati-hati, mereka memperbolehkan dengan syarat untuk hal-hal yang penting. Mau berangkat umrah, ya kan mesti foto di paspor. Mau zuwaj, mau nikah, atau mau nikah lagi, sama termasuk ya. Nikah lagi termasuk, ya tergantung Ustadz gitu ya. Mau yang diem-diem atau yang resmi gitu ya. Nah kalau resmi ya itu foto ya, foto, ma'alish, itu sesuai hajat, ada kepentingan. Tapi kalau hanya sebatas untuk ya nanti justru menimbulkan kesombongan dalam hati kita, sebaiknya tidak. Ana lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang seperti itu. Ya, naam. Jadi orang yang mengimani tentang hal ini, malaikat nggak mau masuk. Ini malaikat rahmat, para ulama jelaskan. Ya, kalau ada malaikat rahmat ini kita sangat butuh doanya, keberadaannya yang membuat suasana rumah tuh jadi enak, masya Allah. Ya. Kalau di rumah tersebut ada anjing, maka tidak akan pernah dimasuki. Mereka nggak mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Ya, zaman sekarang kan ternyata yang melihara anjing di rumahnya nggak cuma orang-orang non-muslim. Itu sih beda, silakan saja. Karena keyakinan yang berbeda. Tapi orang muslim jemaah. Lucu Ustaz. Emang anjingnya apa? Chihuahua dia bilang. Aduh ya Allah. Anjing apa lagi? Dalmatians dan ya Allah, tidak jemaah. Ya pertaruhannya terlalu besar, kerugiannya terlalu besar, yaitu tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, kemudian orang-orang yang beriman kepada malaikat dengan cara yang benar, dia akan menjaga kebersihan dirinya, khususnya berkaitan dengan aroma mulutnya. Ini penting nih, penting jemaah. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adzana minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu akan merasakan gangguan atau merasa terganggu dengan bau yang nggak sedap yang kita timbulkan tuh dari mulut kita. Ya sebagaimana anak cucu Adam juga merasa terganggu disebabkan baunya. Ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh ya melarang kita untuk berangkat menunaikan salat, berangkat ke masjid ya ketika sebelumnya memakan apa? Bawang. Ini para ulama menjelaskan ya bahwasanya bawang yang dikonsumsi, yang dimakan ini adalah bawang-bawang mentah yang masih menimbulkan ya setelah dimakan tuh efek bau yang menyengat. Ya, apalagi begitu salatnya salat jahriyah. Pede banget tuh, begitu waladhdallin amin. Wah, kiri kanan. Ini tidak hanya mengganggu manusia, malaikat terganggu. Keimanan kita yang benar terhadap malaikat, maka menjadikan kita berusaha tuh untuk menampilkan yang terbaik di saat kita beribadah kepada Allah. Ya, taib. Ini penting jemaah. Sangat penting. Ya. Taib. Kemudian seorang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa dia merasa aman. Ya. Karena memang ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan menjaga secara bergiliran.
Allahu Akbar. Dari depan, dari belakang, dan mereka menjaga atas perintah Allah. Kami pernah diberikan postingan cara Allah menyelamatkan hambanya. Itu sangat mungkin Allah, ya, pembuktian di saat Allah tuh menugaskan para malaikatnya. Ya, ketika ada seorang yang dia berada di satu tempat merasa terusik tuh dengan adanya semut-semut kecil yang ganggu dia. Akhirnya karena terus diserang oleh semut, dia pindah tuh, ya kan? Dengan sebab serangan semut itu, nggak lama kemudian mobil tuh, ya, datang ke tempat di mana sebelumnya kalau dia nggak pindah, disitulah dia selesai hidupnya. Allahu Akbar. Ini sangat mungkin. Bagaimana Allah membuktikan, ya, mengirimkan para malaikat, ya, untuk menjaga makhluknya dengan beragam cara. Ya, Masya Allah. Ya, karena memang di antara nama malaikat adalah mu'aqibat, yaitu makhluk yang memberikan penjagaan. Ya, makhluk yang memberikan penjagaan. Ya, Masya Allah. Ini di antara pentingnya dari beriman kepada malaikat. Naam. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita akan berlanjut bagaimana sih, ya, sifat-sifat para malaikat. Nama malaikat ini sendiri, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah utusan, ar-rusul. Ya, ar-rusul. Di antara dalilnya surah Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Al-Hajj ayat 75. Allah pilih tuh para utusannya, rusul, dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Ya, makanya para ulama katakan makna malaikat itu adalah utusan Allah. Ya, makna yang lainnya adalah makhluk yang kuat. Al-akhdhu bil quwwah, makhluk yang mengambil sesuatu dengan cara yang kuat. Artinya mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya. Makanya ketika Allah berbicara tentang neraka dalam surah At-Tahrim ayat 6, "'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat bengis dan kuat. Tuh. Makanya di antara sifat malaikat, ya, mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Makna yang lainnya, ya tadi rasul, ya. Taib. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah yang disebut malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya min nur, dan tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah, dan mereka memang ditugaskan untuk beribadah dan mengurus alam ini. Ya, definisi ini dijelaskan di dalam Mu'taqad Firaqul Muslimin wal Yahud wal Nasara wal Wathaniyin fil Malaikatil Muqarrabin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Aqil. Ya, jadi malaikat secara istilah itu maknanya adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Jadi dia bukan simbol gitu loh. Dari sini kita paham, bukan simbol sebagaimana pemahaman, ya, orang-orang filosof dari kalangan filosof. Ya, dia makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditugaskan untuk beribadah dan mengurus segala urusan yang Allah tetapkan. Nah, nama-nama malaikat ini ada yang datang melalui dalil-dalil yang sahih, ada yang tidak. Ya. Nah, yang sahih atau yang tidak sahih dulu, di antaranya tapi masyhur, malaikat penjaga surga. Masyhur dengan sebutan siapa? Ridwan. Riwayat yang maqtu', tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Israiliyat. Sebagian ulama katakan, ya, Ridwan. Nah. Kemudian ada juga Izrail. Malaikat apa nih? Mencabut nyawa. Bahkan dulu sampai sekarang Anda masih ingat, bila Israel gitu ya. Ya, dulu begitu kan.
Ya Allah. Memang susah aja bang, ngingetin yang begitu, ngelupain yang begitu-begitu susah tuh. Ya, iya. Tapi giliran ayat-ayat Al-Quran, ya Allah, ini udah 10 kali ngulang nih Ustaz. Ya Allah, begitu lewat pintu lupa lagi kan Ustaz. Nah, tapi yang begitu-begitu, ya Allah. Kadang cuma satu not aja kedengaran, oh ini lagu nostalgia dulu nih. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, Israel itu tidak sahih ya, yang sahih yang ada di dalam Al-Quran itu malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum, dan seterusnya. Ya, di sini tadi baca ayat sajdah, baca surah sajdah. Oh enggak ya, nah. Tapi suka ya di sini ya. Amalin ya. Tapi sampein dulu di hari Jumat itu disunnahkan. Ya, disunnahkan di saat salat subuh itu baca surah As-Sajdah di ayat pertama, di rakaat pertama. Di rakaat kedua baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, surah Al-Insan. Ya. Naam, itu sunnahnya. Ketika imam baca surah As-Sajdah, ya, di situ nanti ketemu ayat sajdah, disunnahkan kita untuk sujud. Tapi memang durasinya jadi panjang. Ya, di tempat ana di Condet itu paling tidak sekitar, kalau imamnya agak cepetan 20 menit lah, 20 menit ya. Tapi antum perlu juga tuh menghidupkan sunnah yang seperti ini ya, menghidupkan sunnah yang seperti ini. Sekalipun dalam 1 bulan nggak setiap pekan ya, ada 1 pekannya antum amalkan ini ya. Tapi sebelumnya juga dikasih informasi kepada jamaah ya, biar nanti nggak gaduh gitu ya. Nanti ana sebagai imam akan membacakan surah As-Sajdah, dan ini disunahkan oleh Nabi. Jadi di saat ketemu ayat sajdah ya, maka saya akan sujud, jamaah ikuti. Karena kalau nggak dikasih info seperti ini ya, maka akan gaduh. Ya, imam sujud biasanya makmum yang nggak paham gimana? Dia baca subhanallah gitu ya. Atau ada yang nganggap, waduh, An-Nur sekarang sholat subuhnya 3 rakaat gitu. Itu terjadi cuma ya. Nah, jadi berkaitan dengan malaikat yang sahih terkait dengan namanya itu adalah malakul maut. Malakul maut. Ya, bukan Israel. Kemudian satu lagi yang juga tidak sahih namun sering didapatkan ya, itu Ismail. Ya, tidak hanya Nabi, ternyata malaikat juga disematkan nama Ismail oleh sebagian kalangan, dan itu tidak sahih. Ya, kemudian nama-nama yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadisnya, ya diantaranya Munkar, Nakir, Jibril. Bahkan Jibril memiliki kekhususan tersendiri, memiliki banyak nama. Sesuatu yang memiliki banyak nama, ya, itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut, atau keagungan atau kedahsyatan hal tersebut. Malaikat memiliki hari kiamat memiliki banyak nama karena memang menunjukkan kedahsyatan peristiwa yang akan terjadi. Jibril juga memiliki banyak nama, selain Jibril, Jibrail, Ar-Ruhul Amin, Ruhul Kudus, kemudian Namus dan sebagainya. Ya, itu nama lain dari Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian ada juga Malik. Ini juga Malik itu sahih. Ya, wanadau ya Malik, ya, saat penduduk neraka itu panggil Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kami saja ya Allah. Itu dialog penghuni neraka kepada malaikat Malik saat mereka nggak sanggup menahan siksa yang mereka rasakan di dalam neraka. Makanya saking putus asanya mereka berkata kepada Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Yang dipanggil siapa? Malik, malaikat penjaga neraka. Ya, na'am. Kemudian ada juga Israfil, ini sahih. Mikail, Israfil, ini nama-nama malaikat yang memang sahih. Ya, taib. Ada juga yang sifatnya sahih juga tapi bentuknya jamak, seperti Zabaniyah. Ya, sanad'u Zabaniyah. Dalam surah apa? Al-Alaq. Iqra.
ya, zabaniyah yang menarik ya penghuni-penghuni neraka dengan cara yang paksa, naudzubillah. Al-mu'aqibat yang menjaga, ya, kemudian al-hafazah, ya, dan sebagainya. Taib, ini berkaitan dengan nama-nama malaikat. Kemudian bagaimana dengan sifat-sifat mereka? Nah, ini perlu juga kita ilmui, ya, berkaitan dengan sifat-sifat para malaikat. Yang pertama, sifat yang berkaitan dengan fisik. Ya, fisiknya malaikat gimana nih? Pertama, Nabi sabdakan, penciptaan mereka itu berasal dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu min marijim min nar. Adapun jin itu diciptakan dari unsur api. Wa khuliqa Adam wa mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya bagi kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Baik. Nah, di sini kita memahami bahwasanya Allah ciptakan malaikat berasal dari cahaya. Ya. Makanya itu yang menjadikan sifat keghaiban malaikat lebih gaib dibandingkan jin. Kalau jin sekalipun nggak tampak secara kasat mata masih bisa dirasakan. Contohnya orang ke satu tempat merasakan apa tuh? Kayak merinding ya, kayak itu tuh sifat kegaiban yang bisa dirasakan dari kalangan bangsa jin, ya. Atau ada kejadian orang tertimpa asra, kesurupan, ya, nah kesurupan bisa dirasakan. Tapi tidak ada ceritanya orang kesurupan malaikat, tidak ada. La ilaha illallah. Taib, ya. Nah, seperti itu jemaah. Ya. Jadi kita imani bahwasanya malaikat memang Allah ciptakan sifatnya dari cahaya. Masya Allah. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberikan izin oleh Allah untuk bisa melihat Jibril dalam wujud aslinya. Sepanjang hidup beliau cuma berapa kali? 2 kali. Apa hikmahnya? Ini menunjukkan manusia pilihan Allah selevel Nabi kita Muhammad SAW hanya 2 kali. Ya. Karena bicara hal gaib itu sesuatu yang berat untuk ditanggung, dihadapi oleh manusia. Apalagi kita manusia biasa. Jadi nggak usah bertanya yang enggak itu ya. Kenapa kita kok nggak diperlihatkan sebagaimana Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad hal-hal yang sifat gaib. Kita nggak mampu. Kalau kita diperlihatkan, ya bisa melihat sesuatu yang sifatnya gaib sebagaimana Allah perlihatkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, nggak bisa tidur gitu. Begitu mau menjamin mata, digenteng di atap plafon ada apa nih? Ngelihat tuh semua kan, kepala gelinding macam-macam. Antum bisa tidur ya? Nggak bisa. Ya, makanya muncul fenomena orang yang diganggu pandangan matanya dengan makhluk-makhluk gaib. Coba. Mulai cengengesan sendiri, ya, mulai koslet kan, tidak sanggup. Dan itu bukan kelebihan. Ya, makanya tidak ada istilah tuh, ini istilah yang keliru. Orang jadi berbangga ketika anaknya tuh memiliki sixth sense atau indigo. Ini gangguan, wallahi gangguan. Jadi kalau anak kita menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh, Pak, udah temanku ramai banget Pak pada datang. Gak ada siapa-siapa cuma. Kita bangga, anak-anak punya indera keenam nih Ustadz. Anak gak ngelihat, dia bilang temennya datang. Ini kalau dibiarin, gede jadi dukun. Harun katakan begitu, kenapa? Dominasi jin mempengaruhi diri anak tersebut sampai besar, itu semakin kuat. Gitu jemaah, maka hati-hati ya. Makanya hikmah kita tuh gak diberikan kemampuan oleh Allah sebagaimana yang Allah berikan. Itu pun sedikit kepada Nabi Muhammad misalnya. Ya tentang perkara gaib sedikit saja, ya Allah nggak kasih kepada kita nggak mampu. Lewat kuburan, ya Allah dengar orang yang sedang digebukin oleh malaikat, yang teriakannya Nabi katakan yaitu bisa terdengar, bisa didengar oleh semua makhluk kecuali ya bangsa jin dan manusia. Bersyukur sama Allah. Ya, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat memiliki sayap. Ya, memiliki sayap. Tadi surah Fatir menjadi dalil penegasan mereka memiliki sayap. Begitu juga peristiwa yang Nabi alami 2 kali menerima wahyu setelah turun dari Gua Hira,
Ya, wahyu berikutnya beliau melihat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Di saat menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu wujud Jibril dalam bentuk manusia sampai membekap dirinya, ya. Nah, tapi yang berikutnya yang beliau lihat itu adalah wujud aslinya. Satu sayapnya sampai menutupi cakrawala, ketutup tuh semua. Masya Allah. Dan Jibril dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 600 sayap. Ya, walahu 600 janahin. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Allahu akbar. Jibril punya 600 sayap, setiap sayap itu menutupi antara langit dan bumi. Masya Allah. Ufuk tertutup semua tuh. Ya Rabb. Masya Allah. Ya. Kemudian malaikat juga memiliki tangan. Ya. Allah sampaikan dalam surah Al-An'am ayat 93, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ya, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah, ya, keluarkanlah nyawamu. Nah, ini saat proses malaikat ya mengeluarkan nyawa manusia dari jasadnya. Ya, memukul dengan tangannya. Berarti kita fahami dalam ayat ini Al-An'am 93, malaikat memiliki tangan. Tapi cukup berhenti sampai pada mengimani, oh iya punya tangan. Tidak perlu kita nanti meneruskan berapa jarinya Ustaz. Tidak. Allah tidak kabarkan, Nabi tidak juga jelaskan. Berarti cukup sampai di sini. Simple kan? Kita nggak tolak, kita juga nggak mentakwil, ya. Tidak memalingkan dengan makna yang lain, tidak menyerupakan dengan makhluk yang lainnya, cukup. Oh, sebatas itu. Ya. Nah, kemudian malaikat punya telinga dan pundak. Ya. Nabi berkata, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil 'arsy." Aku diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan tentang sosok malaikat yang ditugaskan memikul 'arsy. Masya Allah. Nabi katakan innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Allahu akbar. Sesungguhnya jarak antara ujung kuping, ujung telinga dengan bahunya, berarti ini menunjukkan malaikat memiliki telinga dan bahu. Itu jaraknya antara ujung telinga dengan bahu 700 tahun perjalanan. Allahu akbar, besar. Ya. Satu hari Nabi menceritakan, Nabi itu mendengar, Allah perdengarkan Nabi, langit berbunyi. Ya seakan-akan bunyinya itu Nabi gambarkan seperti seekor unta yang keberatan mengangkat beban. Nabi ceritakan kepada para sahabatnya, keadaan langit seperti itu, menahan beban yang amat berat. Dengan sebab apa? Sangat banyaknya malaikat yang berada di atas langit, yang tidaklah setiap 4 ruas jari, melainkan di situ terdapat malaikat yang sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Nah, di sini Nabi ceritakan bahwasanya begitu besarnya malaikat, di antara mereka memiliki telinga dan pundak. Jarak antara ujung telinga ke pundak itu membutuhkan perjalanan ya 700 tahun. Allahu akbar. Ya, malaikat punya mata. Ya. Nah, sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis tentang malaikat Israfil, ketika Nabi ceritakan tentang keadaan Israfil, ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyani. Matanya Israfil seakan-akan ia seperti 2 bintang yang bersinar. Kemudian Nabi saat menceritakan tentang Israfil, yang Allah tugaskan untuk apa? Meniup sangkakala. Sebagian ulama terjadi khilaf. Inilah malaikat terakhir makhluk terakhir yang Allah matikan. Sebagian lagi mengatakan malaikatul maut atau malakul maut. Terjadi khilaf. Nah, Nabi ceritakan juga tentang sifat Israfil. Beliau sudah ancang-ancang di saat Nabi masih hidup. Nabi ceritakan kepada para sahabat, Israfil itu sudah meniupkan sangkakala di mana? Di bibirnya. Dan mengarahkan pandangan matanya ke arsy-Nya Allah.
menunggu komando, tidak sedikit pun dia mengedipkan matanya. Menunggu komando dari Allah untuk tiup. 15 abad yang lalu Rasul udah ngabarkan begitu. Artinya kiamat sangat dekat ya. Sangat dekat. Yang belum nikah cepat nikah. Ya, kiamat makin dekat nih. Nunggu apa lagi? Nah, ya Allah. Yang belum bertaubat segera kita bertaubat jangan. Ya, Masya Allah. Kemudian malaikat sifat lainnya dia bisa tasyakul. Allah kasih kemampuan untuk menjelma. Tapi sama, ini jin juga Allah berikan kemampuan tasyakul, menjelma. Tapi sifat penjelmaan yang ada pada malaikat itu dengan sesuatu yang baik. Ya. Sahabat yang paling sering dijadikan jelmaan malaikat, Nabi ceritakan, Jibril sering menjelma menjadi salah seorang sahabat Nabi yang namanya Dihya Al-Kalbi. Sahabat yang memang fisiknya nih, Masya Allah, wajahnya ganteng, fisiknya wah proporsional. Ibu-ibu nyatet nih, Ustaz siapa Ustaz tadi Ustaz ya. Anak laki kayaknya nih Ustaz. Ya, Dihya Al-Kalbi, Masya Allah. Ya, bentuk-bentuk yang sempurna. Ya. Taib, berbeda dengan bangsa jin. Coba lihat. Ya. Yang bolong punggungnya, itu jelmaan siapa itu? Ya. Nah, ya. Kepalanya copot, ya, yang rambutnya acak-acakan kayak orang nggak mandi berapa tahun, ya, itu jelmaan dari kalangan bangsa jin, ya, dan ternyata ya jelmaan jin, ya, jin melakukan proses penjelmaan dalam wujud apapun itu menyesuaikan dengan tingkat ekonomi satu negara. Bentuk jelmaan yang sering muncul di negara kita ternyata berbeda dengan yang di Eropa. Ya di Eropa, ya yang di kita ya begitu tuh. Ya Allah, yang dadanya bolong atau punggungnya bolong, ya, yang matanya copot dan sebagainya, ya Allah. Sedangkan kalau di Eropa pakai jas. Vampir memang begitu, tasyakul cuma. Sebagian ulama katakan, laula akhtani, perkataannya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau katakan inilah bentuk tipu daya bangsa jin yang ingkar tentunya ya, karena jin juga ada golongan yang memang beriman sebagaimana manusia yang mereka nggak mau tuh mengganggu manusia. Ini yang sering tasyakul, yang model-model seperti itu yang jelas tidak beriman kepada Allah ya, sehingga melemahkan iman manusia ya, sehingga terpalingkanlah rasa takut mereka yang seharusnya mereka tujukan kepada Allah justru kepada makhluk. Udah bangun jam 2 nyalain saklar cetek, mau masuk kamar mandi, jalanlah tuh, balik lagi. Kenapa? Ada yang ngikutin Ustaz, padahal bayangannya sendiri cuma. Dibuat takut, kenapa? Nontonnya begitu tuh, beranak dalam kubur. Ya Allah, hati-hati, tontonan antum bisa merusak akidah kita ya. Nah malaikat pun bisa melakukan jelmaan ya, sebagaimana hadis Jibril yang belum selesai juga kita kaji, itu kan malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang yang tidak dikenal dan dalam keadaan keren kan, Masya Allah ya, syadidu bayadis thiyab ya, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam ya, tidak tampak orang-orang yang baru melakukan atau yang baru saja melakukan perjalanan jauh atau safar. Naam ya. Baik. Nah, malaikat itu bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Ini perlu kita ilmui. Ya, Sa'id ibn al-Musayyib berkata, al-malaikatu laysu dhukuran wala inathan, wala ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna wala yatawaladuna. Malaikat bukan lelaki dan juga bukan wanita. Mereka enggak makan, enggak minum, mereka enggak menikah dan juga tidak beranak pinak. Enggak. Ya, fa innal malaikata la ta'kul wala tashrab wala tankih wala tansal wala tansil. Ya, malaikat itu enggak makan, enggak minum, tidak menikah dan tidak beranak pinak. Ya, makanya terbukti ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat yang melakukan, yang sudah dalam bentuk ya seorang laki-laki atau beberapa orang ya, 1 atau 2 orang ya, yang memang itu persiapan untuk kemudian mendatangi kaumnya Nabi Lut kan, sebelum mengazab mereka. Datang dulu tuh ke rumahnya Nabi Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira ya, akan Allah berikan lagi keturunan berikutnya, yaitu
Ishak. Dihidangkan begitu kedatangan tamu, ya, Masya Allah. Maka segera beliau menyembelih seekor sapi, anak sapi, dan kemudian memasaknya dan dihidangkan. Apa yang terjadi? Dimakan nggak? Tidak dimakan. Itu yang kemudian membuat Nabi Ibrahim pun takut. Biasanya orang kalau dihidangkan dengan hidangan istimewa ini, langsung gitu ya. Ini enggak, dilihatin aja. Ini menunjukkan bahwasanya dalil ya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Berbeda sekali dengan keyakinan yang dia diyakini oleh orang-orang Yahudi yang menganggap malaikat itu makan minum. Menurut mereka, malaikat ya juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Ali Imran 185, termasuk mencakup golongan para malaikat pun mengalami kematian. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa yang terakhir mati. Sebagai penutup, Ana sampaikan tentang sifat-sifat atau akhlak, al-khuluq, akhlaknya malaikat. Nih, Masya Allah. Malaikat itu punya sifat malu, Pak. Luar biasa. Makanya al-haya'u minal iman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu itu bagian daripada iman. Kalau enggak ada sifat malu, orang udah bebas ya maksiat tuh. Ya, sebagaimana kita dipertontonkan di zaman sekarang, banyak orang udah nggak malu lagi maksiat. Ya, karena tercabut sifat malunya. Ya, nah, apa dalil yang menunjukkan malaikat memiliki sifat malu? Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya, kemudian kedatangan Abu Bakar, dan saat itu ya bagian betis, sebagian hadis, sebagian riwayat menjelaskan ya sedikit bagian pahanya Nabi itu tersingkap. Abu Bakar masuk, Rasul tidak merubah posisinya. Umar datang masuk, ya Rasul persilakan masuk, tapi Rasul biasa saja. Tapi begitu ya summa dakhala Utsman, sahabat Utsman masuk. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ternyata Rasul merubah posisi duduknya. Rasul langsung tutupi itu bagian pahanya yang sebelumnya terbuka. Fajalasta wa sawaita thiyabaka faqal ya ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, maka engkau segera bangkit ya dari tempatmu dan merubah posisi dudukmu sambil engkau membetulkan pakaianmu ya Rasulullah. Ya, sebenarnya ada apa dengan hal ini semua ya Rasul? Kok beda ekspresinya? Abu Bakar, Umar masuk, ya biasa aja. Tapi begitu Utsman masuk, kenapa engkau merubah posisimu? Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seorang yang dimana para malaikat saja malu kepada dirinya? Allahu Akbar. Ya, nah. Kemudian malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tadi itu ya, sudah Anda jelaskan. Ya, dia tidak suka dengan bau-bau bawang dari mulut seseorang. Makanya Nabi katakan man akalal basal, barang siapa yang makan bawang merah, ya wasaum ataupun bawang putih, wal qurras atau bawang yang lebih besar, apa bawang bombay ya. Naam. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan mendekati masjid kami kata Rasul. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat tersakiti sebagaimana ya tersakitinya anak cucu Adam atau manusia ya dengan bau-bau yang tidak sedap. Dan ini pun para ulama mengkiaskan dengan paham? Bagi orang-orang yang tidak menyukai aroma asap rokok, itu sesuatu yang buruk jemaah. Ada yang muntah dan sebagainya. Malaikat pun sama jemaah. Ya, semoga Allah tanamkan kebencian jika di antara kita yang memang masih suka itu ya. Nah, taib. Dan antum harus membatasi pergaulan dengan orang-orang yang masih suka menghisap asap gitu ya. Nah, ganti dengan permen atau apa kayak ya. Nah, Masya Allah ya. Kemudian sifat lainnya malaikat di antara bentuk akhlaknya dia tidak masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar, tadi sudah Anda jelaskan. Kemudian malaikat berbicara. Ya, malaikat berbicara kepada Allah. Allah abadikan dalam Al-Baqarah ayat 30. Ya, Anda percepat. Berbicara juga mereka kepada sesama kaumnya, sama golongannya, kepada sesama malaikat. Itu sifat malaikat yang lainnya adalah mereka berbicara kepada sesama malaikat. Ya. Kemudian bisa juga mereka berbicara kepada orang-orang saleh. Sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam, ibunda Maryam, ya. Dan itu Allah abadikan dalam surah Maryam ayat 17 ayat sampai ayat 19. Ya. Naam.
mereka juga bisa berbicara kepada orang-orang yang tidak saleh, tapi sifatnya untuk memberikan azab ataupun iqab, hukuman. Tapi perlu difahami di sini, ya, pembicaraan malaikat atau berbicaranya malaikat kepada manusia itu setelah mereka melakukan penjelmaan menjadi manusia juga. Sebagaimana kisah masyhur yang boleh jadi antum sudah sering mendengarnya, ya, ketika Allah menguji 3 orang yang diberikan penyakit dari kalangan Bani Israel. Ada yang kena penyakit korengan lah, mungkin bahasa kita ya, kudis ya di kepalanya, kemudian ada yang botak, nggak tumbuh rambut, satu lagi buta. Nah, itu kan terjadi dialog dan yang Allah utus malaikat. Ya. Nah, itu di antara sifat-sifat malaikat, dan malaikat berbicara juga kepada para penghuni neraka sebagaimana yang tadi Anda sudah jelaskan, Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan penghuni neraka berseru, wahai Malik, biarkanlah ya agar Rabbmu itu mematikan kami saja, minta kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Ya, maka Malik diam. Sebagian mufassirin katakan diamnya Malik nggak ngejawab pertanyaan penghuni neraka, permintaan penghuni neraka untuk melaporkan kepada Allah untuk mematikan mereka saja, itu selama 1000 sanah, 1000 tahun. Menambah azab. Di saat mereka menantikan jawaban yang cepat, mereka dibuat menunggu. Begitu udah 1000 tahun berlalu, jawab Malik. Apa kata Malik? Innakum makithun. Udah betah-betah aja kalian di sini. Dahsyat jemaah. Terjadi dialog jemaah. Ya. Kemudian yang lainnya, malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang saleh dan mendoakan keburukan kepada orang-orang yang buruk. Masya Allah, kita berharap dapat doa kebaikan dari para malaikat karena itu menjadi sifat atau akhlak mereka tuh begitu jemaah. Ya, na'am, Allah alam bisawab, karena waktu ya sudah cukup malam ya. Ana cukupkan sampai di sini, walaupun sebenarnya pembahasan tentang dunia malaikat sangat panjang. Di antaranya yang belum adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa dari malaikat, ya, itu apa saja. Ana cukupkan sampai di sini, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Fadhol. Fadhol Ustaz Yahya. Pertanyaan Ustaz, seperti yang tadi antum bilang bahwa malaikat yang memasuki rumah yang bergambar dan patung. Aywa. Bagaimana dengan boneka? Karena anak-anak punya boneka yang kecil. Na'am, barakallahu fikum. Selama bonekanya bukan ya dalam bentuk wujud yang sama persis dengan makhluk-makhluk yang bernyawa, itu tidak apa-apa. Sebagaimana dulu Ibunda Aisyah juga main boneka. Main boneka. Tapi boneka yang sifatnya imajinasi, itu makhluk yang sifatnya khayalan, tidak ada di dunia nyata. Misalnya kuda bersayap, kayak begitu jemaah. Tapi kalau yang sama persis, Masya Allah. Ada kan boneka yang dibuat sama persis. Ya Allah, ini kucing. Dari jauh mirip banget kucing gitu ya. Begitu dideketin, boneka. Itu jangan sebaiknya. Ya. Tayyib. Allah alam besar. Fadhal Bapak. Tadi Ustaz katakan kegaibannya dunia jin dan kegaibannya dunia malaikat itu berbeda. Naam. Sementara iblis itu kan dahulu dia, para ulama banyak menceritakan iblis dahulu adalah makhluk yang dia beribadah terus, Sahih. sehingga dia diangkat derajatnya Iya. setingkat dengan malaikat. Naam. Yang dimaksud setingkat ini apakah iblis masuk ke dunia, ke alamnya malaikat, atau iblis melihat malaikat, atau bagaimana? Allah alam bisawab. Ya, tentang hal itu memang dijelaskan oleh para ulama. Intinya ya, kedudukan iblis di saat masih benar-benar beriman kepada Allah, taat kepada Allah, itu memuji sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Ya, taib. Sebagian ulama mengatakan ya itu di langit. Mereka memuji Allah sebagaimana tempat utama malaikat adalah di langit. Mayoritas ulama itu tempatnya di langit. Tapi bukan berarti cuma di langit. Karena ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung. Ya kan? Sebagaimana kejadian di Taif yang datang kepada Nabi siapa? Malaikat penjaga gunung. Jadi bukan kuncen. Nah, ya, jadi memang tidak dijelaskan ya. Yang jelas memang saat itu kedudukan iblis sebelum dia ingkar,
Ya, saat dia menunjukkan kesombongan, itu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tapi kesombongan yang menjadikan dia terpuruk kedudukannya. Dan saat itu memang ya bahwasanya kedudukannya ya bersama para malaikat yang mulia. Nah, yang pekerjaannya, aktivitasnya tidak lain adalah beribadah kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana saat itu memang diberlakukan kepada ya para malaikatnya yang saat itu ya berlaku. Nah, konsep ibadahnya ya memuji Allah, ya ada yang bersujud dan sebagainya. Taib. Dan saat itu itulah yang dilakukan oleh iblis. Tapi memang tidak dijelaskan secara spesifik. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhlan. Ustaz, ini apa keluar dari tema? Bagaimana dengan surat Shaf yang menjelaskan bahwa mimba ismu Ahmad? Rasul di sini disebutkan bahwa namanya Ahmad. Aywa. Naam, iya. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, makhluk-makhluk Allah yang memiliki banyak nama itu kebanyakan sekaligus menunjukkan kemuliaan ya dari makhluk tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sebutan. Muhammad, Ahmad, Abul Qasim dan sebagainya. Banyak sekali. Imam Nawawi menjabarkan banyak sekali nama-nama sebutan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan syarafuhu, kemuliaan dirinya. Sebagaimana malaikat Jibril juga memiliki banyak nama. Ya, sebagaimana peristiwa hari kiamat juga memiliki banyak nama menunjukkan tentang kedahsyatannya. Walaupun memang tidak semua. Ada juga orang yang memang kelakuannya buruk, makanya dia punya banyak nama biar tidak mudah dilacak gitu ya. Ada juga yang begitu ya. Tapi kalau kepada makhluk-makhluk mulia ini semakin menambah kemuliaan makhluk tersebut. Iya betul. Memang itu di antara nama lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Bagaimana dalam Al-Quran bahwa malaikat dan iblis bersujud kepada Adam, apakah boleh kita bersujud sebagai penghormatan kepada orang lain? Naam, iya, itu tidak berlaku kepada makhluk yang bernama manusia. Makanya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jikalau seorang manusia diperkenankan oleh Allah untuk sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan sang suami. Itu makhluk, sujud kepada makhluk yang benar-benar paling layak tuh istri kepada suami. Tapi karena nggak boleh, sudah mentaatinya saja. Ya, buat bahagia sang suami. Masya Allah. Itu jalan kemuliaan. Ya, jadi tidak boleh, makanya tidak semua budaya mesti kita pertahankan. Ya, budaya sungkeman tuh, kan sungkeman ngesot biasanya. Kalau Anda lihat habis acara prosesi akad nikah, kemudian sebelum resepsi biasanya suka ada sungkeman tuh. Nah, sebenarnya dalam syariat Islam hal itu terlarang. Ya, ketika sahabat melihat kebiasaan orang-orang di negeri lain menghormati rajanya itu sampai ruku, sampai sujud, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih mulia kedudukannya, kemuliaannya dibandingkan raja-raja yang ada di masa itu? Maka sahabat ini ingin memuliakan Rasul dengan cara-cara yang mirip seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW melarang hal-hal yang seperti itu. Ya, taib. Jadi tidak diperkenankan untuk sujud kepada makhluk. Nah, peristiwa itu memang berlaku ketika Allah perintahkan ya kepada makhluk yang saat Allah menciptakan pertama kali manusia, yaitu Adam alaihissalam. Allah perintahkan kepada malaikat dan bangsa jin saat itu. Nah, bagaimana para filosofi atau filsuf bisa dikatakan salah karena menggunakan akalnya, sedangkan kaum sufi dan jabariyah tidak menggunakan akal mereka? Naam, iya. Artinya di sini yang sedang kita angkat penyimpangan yang dilakukan oleh kaum filosof yang mereka lebih menuhankan akal pada bab keimanan terhadap malaikat. Ya, sehingga mereka tidak mengimani adanya sayap malaikat secara wujud yang berasal dari cahaya, mereka ingkari karena mereka menyimbolkan itu hanya sebatas lambang atau simbol saja. Nah, ya begitu juga penyimpangan muncul selain karena menuhankan akal, itu karena mengedepankan asy'ur, perasaan. Ya, makanya syirik pertama kali yang terjadi di muka bumi yang terjadi pada kaumnya Nabi siapa? Nuh. Itu syirik apa? Mahabbah. Karena cinta perasaan enggak? Perasaan. Wad dan Suwa', Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Ya, ini orang-orang saleh. Ya, perasaan lah bermain.
nggak pas kalau kita nggak mengagungkan mereka. Tuh mulailah dibuat gambar nggak puas, setan ya mulai membisiki lagi, bikin dalam wujud yang lebih real. Tuh dibikin patung, masya Allah. Hanya sebatas dibikin patung, enggak ya. Mereka ini mulia nih, kedudukan mereka dekat. Jadikan mereka sebagai perantara untuk menghubungkan doa kalian kepada Allah. Mulai dijadikan sebagai sarana untuk bertawassul. Seperti itu jemaah rahimanillah ya. Ya, taib. Ada lagi? Taib. Siapakah malaikat Harut dan Marut? Naam. Malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai bentuk ibtila, sebagai bentuk ujian bagi manusia. Ya, secara zahir ciri-ciri sifat-sifat malaikatnya memang berbeda karena memang satu kasus yang memang Allah takdirkan ini untuk menguji manusia, Makanya ketika sebelum orang-orang tuh ya menyimpang dengan mempelajari sihir, Harut wa Marut telah mengingatkan tentang keburukan sihir. Ini sebagai ujian saja jemaah. Tapi pendapat yang rajih, Harut wa Marut dia juga termasuk bagian dari kelompok malaikat yang memang Allah tugaskan untuk menguji manusia, yang dimana ia menunjukkan sifat-sifat yang berbeda dengan kebanyakan malaikat secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada malam hari ini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.